Halo guys, di video kali ini kita akan membahas mengenai diagram jig. Penasaran kan apa itu diagram jig? Yuk simak terus videonya. Jadi yang pertama itu adalah penjelasan dan definisi alat ini. Jadi fixed screen diagram jigs ini merupakan salah satu jenis alat pemisah padatan berdasarkan perbedaan berat jenis dan ukuran yang menggunakan diafragma untuk menciptakan gerakan bolak-balik dan memiliki ayakan screen yang tidak bergerak tetap. Makanya dinamakan fixed screen. Nah, yang kedua ini merupakan simbol. Jadi karena fixed screen diagram jigs ini merupakan sebuah separator, maka simbol yang tepat untuk alat ini adalah seperti berikut. Selanjutnya itu adalah spesifikasi. Jadi spesifikasinya ini sebenarnya ada banyak, tapi ini saya mengambil satu saja dari alat yang berspesifikasi 100x50 diagram jigs. Jadi di sini chambernya itu ada 2, number of screen-nya itu dalam ukuran meter kubiknya itu ada 0,015, feeding size-nya itu dalam ukuran milimeter ada min 3, kapasitinya itu 0,018 sampai 0,6, stroke-nya tidak ada, frekuensinya per menit itu 420, sedangkan beratnya itu 130 ton. Skema alat. Pada gambar di samping ini, diagram jig memiliki beberapa komponen atau bagian, yang dimana komponen nomor 1 itu merupakan motor yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nomor 2 merupakan transmission, nomor 3 adalah water knock-out drum, nomor 4 merupakan rocker arm, nomor 5 merupakan connecting rod yang berfungsi untuk menghubungkan piston ke bagian poros agar dapat bergerak naik dan turun. Nomor 6 merupakan rubber diaphragm, nomor 7 dan 9 merupakan jig room sebagai tempat terjadi aksi jigging, nomor 8 merupakan diaphragm room, nomor 10 adalah rack, dan yang terakhir nomor 11 ialah ventil atau output. Nah, yang selanjutnya ini ada fungsi. Jadi fungsi dari fixed screen diagram jigs ini berfungsi untuk memisahkan padatan ringan dan berat dengan berat jenis dan ukuran yang berbeda. Nah, alat ini banyak digunakan untuk berbagai jenis material yang mineral seperti pemisahan emas, tungsten, timah, besi, titanium, mangan, kromium, belerang, batu bara, dan intan. Cara kerja alat. Sebagian besar jig terdiri dari wadah yang dibagi menjadi 2 kompartemen, yaitu kompartemen untuk pemisahan dan kompartemen penggerak aksi jigging. Pada kompartemen pemisahan terdapat jig screen yang menyangga material rigging. Rigging atau jig bed itu sendiri merupakan lapisan yang terbuat dari material yang memiliki densitas di antara densitas material ringan dan yang berat. Sedangkan kompartemen penggerak aksi jigging memiliki diafragma atau plunger yang dapat bergerak naik turun. Tempat dikeluarkannya partikel berat itu berada di bagian bawah tangki. Selama proses, air atau hatch water itu dapat ditambahkan ke dalam tangki guna mempengaruhi aksi jigging. Pemisahan partikel pada diagram jig dibantu dengan pulse water atau pergerakan air akibat gerakan pulsion atau dorongan dan suction atau hisapan yang dihasilkan dari diafragma yang terbuat dari karet. Pada kondisi di mana stroke menggerakkan diafragma dengan gerakan ke bawah, akan menciptakan pulsasi air sehingga jig bed akan terbuka, dan batuan pada lapisan bed akan merenggang dan naik akibat adanya tekanan. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh mineral berat untuk menerobos bed masuk dalam tangki sebagai konsentrat. Pada proses ini, valve itu dalam keadaan tertutup agar tekanan air itu menjadi maksimal. Selanjutnya, pada saat kondisi di mana stroke menggerakkan diafragma ke atas, maka air akan terhisap kembali menembus saringan dan membawa bahan yang dapat melewati saringan ke dasar tangki. Jig bed akan tertutup sehingga mineral berat yang berukuran besar dan yang ringan itu akan mengendap di atas bed dan menunggu kecepatan pulsion berikutnya. Sedangkan partikel berat yang berhasil melewati saringan akan keluar dari bagian bawah tangki. Dimensi dan kapasitas alat. Kapasitas untuk alat jig itu dipengaruhi oleh yang pertama ukuran material atau partikel,
Yang kedua, kecepatan pemasukan feed. Yang ketiga itu mudah atau sukarnya pemisahan. Berikut tabel data diagram jig yang terdapat dua model. Dengan model yang pertama, yaitu ukuran 6x4 inci, memiliki feeding size yaitu kurang dari atau sama dengan 3 mm dengan kapasitasnya itu 20-70 kg/h. Untuk dimensi panjangnya sendiri itu 760 mm, lebarnya itu 530 mm, ketinggiannya itu 1135 mm. Sedangkan untuk model yang kedua dengan ukuran 8x12 inci, itu memiliki ukuran feeding size kurang dari atau sama dengan 6 mm, kapasitasnya itu 70 kg/h, dengan dimensi panjang itu 1100 mm, lebarnya itu 820 mm, dan ketinggian itu 1270 mm. Selanjutnya, pada saat kondisi di mana struk menggerakkan diafragma ke atas, maka air akan terhisap kembali menembus saringan dan membawa bahan yang dapat melewati saringan ke dasar tangki. Jig bed akan tertutup sehingga mineral berat yang berukuran besar dan yang ringan itu akan mengendap di atas bed dan menunggu kecepatan pulsion berikutnya. Sedangkan partikel berat yang berhasil melewati saringan akan keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mendesain alat jigging diafragma. Mesin yang akan dibahas adalah mesin jigging MOD4 seperti yang ada pada gambar 2, yang digunakan untuk pengayaan biji dengan ukuran hingga 30 mm. Bodi mesin terdiri dari 4 kamera yang berpasangan, dipisahkan oleh threshold. Konfigurasi diafragma melingkar terletak di dinding ujung masing-masing 4 ruang yang terhubung ke tubuh flange dengan manset fleksibel dan didorong dalam gerakan berisolasi dari drive melalui sistem batang memanjang dan melintasi kerucut. Setiap pasang diafragma dilengkapi dengan drive individual. Lalu, layar atau screen memiliki ukuran celah ayakan 3x22 mm. Dan saringan dipasang dengan sedikit kemiringan ke arah bahan pengayaan. Saringan dipasang di antara bingkai berukuran kecil dan besar. Lalu rangka overlattice memiliki sel uniform laying pada ayakan bed layer buatan. Jigging dilakukan dalam mode frekuensi tinggi sekitar 8,15 sampai 18. Produk barat atau konsentrat diturunkan melalui bed dan dilepaskan di bagian bawah ruang sublattice melalui perangkat pembongkaran dengan nozzle karet yang dapat diganti. Lalu produk ringan atau tails yang ada pada ekor dibuang di ujung saringan jigging melalui ambang pembuangan vertikal dengan ketinggian yang dapat disesuaikan. Menurut parameter teknologi, mesin jigging MOD4 setara dengan mesin MOD3 seperti pada gambar 3 dan 4. Lalu, mesin jigging MOD2P memiliki 2 tahap yang dipisahkan oleh ambang vertikal. Pulsation di setiap tahap diciptakan oleh diafragma vertikal dari susunan ujung. Fitur penting dari mesin ini adalah kemampuan untuk bekerja dengan peningkatan ketebalan lapisan material yang diperkaya, yang meningkatkan kapasitas spesifik 2 kali dibandingkan dengan kinerja MOD4. Untuk menghilangkan produk berat dari ruang sublattice, menggunakan hydro elevator dengan memasukkan material ke perangkat dehidrasi untuk memisahkan bagian air dan memasukkannya ke bawah saringan mesin jigging untuk digunakan kembali. Mesin ini lebih sering digunakan pada kapal keruk untuk pengayaan efek utama. Mesin jigging 2 OPM1 dengan diafragma vertikal di partisi antara 2 tahap dirancang untuk pengayaan kelas biji kecil dari 0,1 hingga 3 mm dalam mode angka getaran tinggi. Saringan jigging di kedua tahap dilengkapi dengan kisi-kisi untuk butiran bed buatan. Di akhir setiap tahap ada ambang vertikal yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Getaran dikomunikasikan ke diafragma dari mekanisme penggerak melalui batang longitudinal berongga yang dalam beberapa versi mesin digunakan untuk asupan air sublattice. Produk berat atau konsentrat dikumpulkan di ruang subkisi piramida dan secara berkala dibuang melalui derek gabus atau perangkat pengunci lainnya. Selanjutnya, untuk perhitungan mengenai desainnya, proses jigging melibatkan stratifikasi unggun partikel melalui pulsasi yang dihasilkan oleh fluida. Dengan demikian,
dua fenomena fisik yang saling bergantung hidup berdampingan dalam jig. Dispersi berulang dari unggun yang disebabkan oleh sapuan puls dan stratifikasi yang dihasilkan oleh gerakan relatif diferensial partikel melalui unggun terdispersi. Memahami dispersi bed selama jig pulsasi adalah prasyarat untuk menentukan cara partikel dapat memisah. Gerakan bed merupakan suatu proses pemisahan partikel dalam jig, di mana menurut definisi terkait dengan gerakan osilasi vertikal dari bed jigging yang disebabkan oleh stroke pulsasi. Beberapa penulis merasa tepat untuk mempertimbangkan jigging sebagai proses fluidisasi berulang dan defluidisasi unggun di mana kecepatan fluida ke atas terus berubah sepanjang siklus operasi. Oleh karena itu, mirip dengan apa yang terjadi pada fluidized bed, kecepatan fluida ke atas atau yang terakhir dalam kasus dry jigging harus mencapai ambang batas minimum untuk memungkinkan elevasi dari jigging bed. Kecepatan minimum ini merupakan fungsi dari enzim aliran dan penurunan tekanan yang disebabkan oleh lewatnya fluida melalui unggun partikel. Yang mana yang pertama dapat diperoleh dari bilangan Reynolds untuk bed yang dikemas seperti pada persamaan pertama di mana UF, ρf, dan mu masing-masing adalah kecepatan superficial, densitas, dan viskositas fluida. Lalu ada juga dP yang merupakan diameter rata-rata partikel unggun untuk kasus partikel sferis. Persamaan satu ini berlaku untuk aliran fluida melalui jig bed saat diam saja atau sebelum fluidisasi. Untuk Re kurang dari 10, alirannya laminar dan penurunan tekanan fluida dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan Karman-Kozeny atau seperti pada persamaan yang kedua, di mana L adalah ketebalan lapisan. Kecepatan fluidisasi minimum terjadi ketika gaya hambat atau diwakili oleh penurunan tekanan sama dengan berat unggun yang tampak, seperti yang ada pada persamaan ketiga. Dengan mengganti persamaan ketiga pada persamaan kedua untuk kecepatan fluidisasi minimum, diperolehlah persamaan keempat. Nah, karena cairan jauh lebih padat dan lebih kental daripada gas pada kondisi yang sama, diharapkan aliran fluida ke atas yang digunakan untuk menaikkan unggun akan jauh lebih rendah dalam jig hidrolik daripada yang digunakan dalam jigging kering. Demikian pula UF-min bervariasi dengan kuadrat diameter rata-rata partikel pembentuk lapisan. Sebagaimana dibahas kemudian, kedua faktor tersebut memiliki efek pembatas yang penting pada kisaran ukuran partikel maksimum dari umpan jig, terutama untuk kasus jigging kering. Elevasi dasar hanya merupakan salah satu fase gerakan partikel selama jigging. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara untuk mendesain alat dan juga perhitungan untuk desain. Aplikasi fixed screen diafragma jig di industri secara umumnya yaitu saringan tetap, digunakan untuk menyortir biji logam seperti tungsten, pasir yang mengandung emas, timah, dan bernefisiasi gravitasi pilihan lainnya, baik untuk pemilihan bahan halus maupun untuk bahan kasar. Ukuran umpan maksimum adalah 6-8 mm, tetapi dalam kasus individual flasher penyortiran, ukuran partikel maksimum adalah 12 mm. Selanjutnya, Pan American Jig. Pan American Jig merupakan alat pemisah mineral berharga dan mineral pengotor. Berdasarkan perbedaan nilai spesifik gravitasi dari mineral, Pan American Jig digunakan di PT Timah. Kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh mineral berat untuk menerobos bed masuk ke dalam tangki Pan American Jig dan keluar melalui spigot sebagai konsentrat, sedangkan mineral ringan akan terbawa oleh aliran horizontal di atas permukaan bed dan akan terbuang sebagai tiling. Baiklah, selanjutnya bisa kita lihat di slide contoh ilustri fixed screen diafragma jig. Selamat menyaksikan.
Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui beberapa fakta mengenai diagram Jiggs? Buat yang udah nonton dari awal nih, boleh dong untuk like, komen, dan share video kami. Terima kasih banyak.